Pada video kali ini saya akan memberikan tips cara memilih PS3 Fat Refurbish yang benar buat kalian yang baru pertama kali pengen beli PS3. Oke, langsung aja kita simak, let's check this out. Ya, di depan gue ini ada PS3-nya ya, PS3 tipe Fat Refurbish tentunya ya, karena PS3 sudah tidak diproduksi lagi. Jadi yang beredar sekarang di pasaran itu adalah PS3 Refurbish atau PS3 bekas yang sudah direkondisikan dalamannya itu diperbaharui. Dan dijual dengan harga yang tentunya terjangkau untuk sekarang ini. Nah, untuk PS3 Fat yang saya review ini adalah PS3 Fat Refurbish tipe NOR. Nah, apa itu tipe NOR? Nanti akan kita bahas ya. Oke, sekarang saya akan memberikan penjelasan dulu ya, apa yang perlu diketahui sebelum membeli PS3 tipe Fat. Jadi PS3 itu ada beberapa tipe, ada tipe Fat, Slim, dan Super Slim. Nah, tipe Fat itu adalah PS3 yang tipe pertama kali dirilis. Dan tipe PS3 Fat Refurbish ini juga ada dua jenis. Yang pertama itu ada jenis NAND dan juga jenis NOR. Ya, ada NAND dan ada NOR. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau PS3 tipe NAND itu adalah PS3 yang pertama kali dirilis atau diproduksi, dan itu punya 5 seri ya, punya 5 seri. Yang pertama itu, ini perlu kalian catat juga nih karena ini penting. Jadi untuk PS3 tipe NAND ada 5 seri, yaitu tipe CHA, CHB, CHC, CHE, dan CHG. Ya, ada 5 seri. Nah, yang kedua ada tipe NOR. Tipe NOR ini adalah generasi terakhir dari tipe PS3 Fat ini. Dan tipe NOR juga ada 5 seri, yaitu tipe CHH, CHJ, CHK, CHL, dan CHQ. Ya, jadi masing-masing jenis ada 5 seri. Tipe NAND ada 5 seri, tipe NOR ada 5 seri. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaan yang paling mendasar itu adalah dari IC RSX-nya ya. Jadi IC RSX-nya untuk yang tipe NAND itu ukurannya adalah 90 nanometer ya. Sementara untuk yang tipe NOR ukurannya adalah 65 nanometer. Apa sih bedanya dari 90 dan 65 ini? Kalau yang 90 nanometer itu lebih cepat panas, teman-teman. Jadi karena cepat panas akhirnya mengakibatkan PS3-nya sering yellow. Yellow ini adalah masalah yang paling sering dihadapi oleh para pengguna PS3. Apa sih yellow? Yellow itu adalah yellow light of death. Jadi ketika kita menggunakan PS3 itu PS-nya error, tidak menyala dan hanya lampunya bergerak di sini. Kalau yang normal itu lampunya ketika powernya dinyalain dia akan berwarna hijau. Tapi kalau yang tidak normal atau yellow dia akan berwarna kuning. Makanya disebut dengan yellow light of death atau yellow atau lampu kuning kematian. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi karena dia menggunakan IC RSX ukuran 90 nanometer, maka semua PS3 Fat yang tipe 6 itu cenderung lebih mudah mengalami yellow. Sementara untuk yang tipe NOR, karena dia menggunakan tipe IC RSX yang lebih mudah yaitu 65 nanometer, dia lebih dingin, jadi bisa lebih tahan lama. Dan tipe IC RSX 65 nanometer itu juga adalah tipe yang sama yang dipakai oleh tipe PS3 Slim ya, generasi selanjutnya setelah Fat yang lebih langsing. Jadi nanti saya akan kasih tipsnya, kalian harus pilih yang mana untuk membeli PS3-nya. Lalu untuk tipe NOR sendiri itu tidak semuanya menggunakan IC RSX yang sama. Jadi kalau yang NAND, yang NAND itu kan menggunakan IC 90 nanometer ukurannya. Nah, kalau yang NOR itu hanya 2 dari 5 seri, hanya 2 saja yang menggunakan IC RX ukuran 65 nanometer, yaitu tipe CHL dan tipe CHQ. Sementara untuk tipe 3 lainnya yang CHH, CHJ, dan CHK itu sama dengan yang NAND, masih menggunakan IC ukuran 90 nanometer. Jadi sama aja, tetap panas juga dan gampang yellow. Nah, makanya kalau beli saya sarankan kalian pilih yang tipe NOR dengan seri HL atau HQ ya belakangnya, CHL dan CHQ. Terus gimana sih cara ngelihat tipe atau jenisnya? Itu kalian bisa lihat di bagian belakang. Nah, ini kan PS3-nya saya berdirikan begini ya. Nah, kalau orang rata-rata pakai bisa itu. Jadi enak itu PS3 ya, setelah generasi PS1 semua bisa begini, bisa dimundurin, bisa diberdiriin. Nah, kalau kalian mau lihat serial numbernya atau seri yang NAND atau NOR, itu kalian tinggal lihat di belakang seperti ini. Nah, di sini di PS3 saya bisa dilihat ya. Nah, ini adalah tipe CHL. Jadi tipe NOR CHL ya. CHL itu nggak mungkin ada di tipe jenis NAND, tapi dia hanya ada di tipe NOR. Dan selain di sini kalian juga bisa lihat di bawahnya. Nah, di sini. Nah, ini ya, di bawahnya juga ada tulisannya model CHL. Terus kalau secara fisik, cara membedakan PS3 Fat NAND dan NOR itu kita bisa lihat di bagian colokannya di sini. Nah, kalau tipe NOR itu colokan multi AV, LAN, HDMI itu semua terpisah agak jauh dari colokan powernya. Colokan powernya ada di sini. Nah, sementara colokan yang lainnya ada di sini sebelah kiri, jadi terpisah. Tapi kalau yang tipe NAND itu semuanya merapat di sebelah sini.
Jadi itu perbedaan yang mendasar dari fisik yang gampang dibedakan. Kalau untuk serinya bisa dibaca di sini atau di bawah, seperti itu. Baik, tadi kan sudah jelas ya dari tipe dan jenis IC-nya, kalian bisa tahu mana yang harus kalian beli. Jadi kalau kalian mau beli PS3 Fat Refurbished, carilah yang tipe NOR seperti ini, yang colokannya terpisah tadi, power dan colokan lainnya tuh terpisah. Terus serinya adalah seri Catch HL dan Catch HiQ, hanya dua itu saja. Yang seri lainnya itu abaikan, karena semuanya itu tidak direkomendasikan karena masih menggunakan IC RSX 90 nanometer, cepat panas, gampang yellow. Dan terus kalau misalnya kalian belinya secara langsung di toko, itu saran saya kalian coba dulu menggunakan game-game dengan grafis tinggi seperti GTA 5, Red Dead Redemption 2, The Last of Us, atau game-game berat lainnya. Jangan pakai game bola PES atau game-game yang lebih ringan gitu. Nah, terus setelah kalian coba, kalian mainkan game-game berat tadi selama kurang lebih 15 menit. Nanti kalau sudah 15 menit, PS-nya nggak kenapa-napa, nggak yellow, kipasnya, suara kipasnya nggak berubah, nggak semakin bising atau berhenti, itu bisa dipastikan mesinnya masih bagus, jadi layak untuk kalian beli. Tapi kalau begitu kalian pakai 10-15 menit, itu ngehang, yellow, atau panas, nah itu hati-hati, bisa jadi pastanya sudah kering. Jadi di dalam mesin ini tuh ada pasta yang seperti odol gitu, itu fungsinya untuk mendinginkan mesin. Nah, kalau PS3 Refurbished biasanya sebelum dijual itu sama si produsen atau penjualnya akan diganti pastanya yang sudah kering dengan pasta yang baru supaya lebih dingin mesinnya. Seperti itu. Jadi pastikan kalian coba dulu dengan game-game grafis tinggi ya, yang game-game berat. Kalian mainkan selama 15 menit, kalau nggak kenapa-napa itu layak kalian beli. Nah, tapi gimana nih kalau belinya online? Nggak bisa dicoba. Nah, kalau belinya online, saran saya kalian pastikan dulu apakah ada garansi. Jadi ada garansi servis dan juga ada garansi tukar unit. Biasanya sih kalian di toko online itu garansi tukar unit hanya 1 bulan ya. 1 bulan kalau kenapa-napa mesinnya itu bisa ditukar ke penjualnya, diganti dengan unit yang baru. Terus ada garansi servis, itu variasi, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, kebetulan yang saya beli ini garansinya cukup panjang nih. Garansi tukar unitnya 3 bulan, garansi servisnya 1 tahun. Jadi makanya kenapa saya mempercayakan untuk membeli di toko yang saya beli ini gitu. Nah, terus untuk penggunaan. Nah, untuk penggunaan karena ini adalah PS3 bekas yang sudah direkondisi, itu tidak disarankan untuk dipakai secara nonstop ya. Jadi saran saya sih kalau kalian pakai itu sebaiknya setiap 3 jam sekali kalian istirahatkan mesinnya selama minimal 30 menit supaya mesinnya dingin lagi. Nah, setelah dingin baru kalian mainkan lagi. Nah, terus jangan langsung ditaruh di atas lantai ya, seperti ini nih, jangan. Tapi kalian kasih alas. Bisa alas kardus, bisa alas seperti ini ya, ditaruh di bawahnya, diletakkan seperti ini. Nah, ini sudah saya beri alas dengan alas papan kardus bekas kalender tipis tapi rata ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi korsleting gitu kalau langsung ke lantai. Jadi sebaiknya, atau kalau misalnya hujan ada petir, itu tidak langsung tersambar dan merusak mesinnya. Jadi kalian kasih alas, bisa dikasih kardus PS-nya mungkin juga bisa. Itu kan kalau kalian main di rental-rental kan sering tuh PS-nya ditaruh di atas kardusnya. Nah itu, jadi sebaiknya jangan langsung taruh di lantai. Dan jika kalian ingin meletakkan secara posisi berdiri, itu posisinya seperti ini ya. Jadi lubang ventilasinya ada di atas, gitu. Jangan terbalik begini. Itu nanti malah ventilasinya nggak keluar. Ya, paling aman sih begini. Seperti yang umumnya dipakai sama orang-orang atau rental PS. Nah, terus kalau misalnya ingin pakai untuk rental. Nah, kalau untuk rental sih sebenarnya saya tidak menyarankan ya PS3 Refurbished Fat ini karena dia cepat panas dan juga berisik gitu. Jadi ini PS3 yang paling berisik sih menurut saya. Ketika dinyalain itu kipasnya kenceng banget suaranya, seperti suara PC gitu, tapi berisik banget. Dan ya kalau misalnya buat rental boleh-boleh aja, tapi rental itu kan nonstop ya, jadi siap-siap aja cepet rusak gitu. Jadi kalian harus menyiapkan dana ekstra untuk biaya maintenance atau service. Tapi kalau untuk pemakaian pribadi itu sih bisa mengikuti saran-saran yang saya sampaikan tadi, yaitu setiap 3 jam diistirahatkan 30 menit, lalu bisa dilanjutkan bermain lagi, dan jangan bermain nonstop, lalu diberi alas gitu. Ini sih kalau saya pribadi, saya pernah mainin sampai 5 jam, nggak terlalu panas sih, masih oke-oke aja. Tapi buat jaga-jaga setelah 5 jam saya matiin, dilanjutkan lagi besok atau malamnya, seperti itu. Baiklah, saya rasa segitu aja ya tips yang bisa saya bagikan untuk kalian pemula nih yang baru pengen beli PS3 gitu. Karena harganya sekarang udah terjangkau banget, karena mesinnya juga sudah bekas. Tapi menurut saya sangat worth it sih. Harga pasarannya juga murah, dari 800 sampai 1 jutaan kalian sudah dapat berbagai versi PS3.